Halo, kembali lagi bersama aku Asmi di sini dan sekarang kita akan masuk ke dalam tutorial baru yaitu Color ID pada Blender. Bagaimana cara penggunaan dan apa manfaat dari Color ID? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Blender. Oke, sekarang kita sudah ada di aplikasi Blender dan sini ada contoh objek pedang dan pedang ini akan saya berikan sebuah warna Color ID. Nah, bagaimana cara kita memberikan sebuah warna Color ID? Untuk sementara saya nyalain screen case-nya dulu. Kita masuk ke dalam Vertex Paint. Nah, setelah di Vertex Paint ini kita bisa memberikan warna. Warnanya tergantung dari kalian mau warna apa, bebas. Kalau biasanya defaultnya urutan pertama tuh dikasih warna merah. Nah, saat kita sudah kasih warna merah, kita bisa mengaplikasikannya dengan menggunakan brush di sini. Bisa kita brush seperti ini, ya. Atau kalian juga bisa memasukkan semua warnanya yaitu color Ctrl X. Jadi warnanya akan ke api, misalnya kita ubah di warna kuning, Ctrl X berarti pedangnya jadi warna kuning. Nah, next sini ada tools yang dimana tuh Paint Max ini kita bisa pilih seleksi masking mana yang mau kita masking daerahnya paintnya. Biasanya saya akan menggunakan face ya, jadi karena dia lebih gampang. Nah, kita bisa klik salah satu face di mana yang bisa kita masking. Nah, kita bisa kasih tombol shift. Nah, sambil altin tombol shift, terus kita tandain daerah mana kita ingin masking. Nah, setelah selesai kita bisa kasih warna. Misalnya bagian gagangnya sini saya pengen kasih warna merah. Dimatikan, terus kita kasih Ctrl X. Nah, ini sudah terwarna. Terus next kalian bisa juga memaskingnya dengan masuk ke edit mode. Kita masuk ke edit mode, terus kita seleksi misalnya ini adalah objek terpisah di bagian gagangnya. Kita mencet tombol L. Nah, kita masuk langsung ke Vertex Paint. Nah, ini dia langsung ke seleksi nih bagian partnya. Yang ini kalau dia rada putih berarti tandanya ke masking. Nah, bisa kita kasih sini warna hijau mungkin. Kita Ctrl X. Nah, oke, selanjutnya bagian sini saya sudah kasih warna sebagai warna hijau. Akan tetapi saya ingin kasih bagian sini warnanya warna biru sebagai pembeda. Yang di sini adalah bagian kulit, sini bagian masih besi. Kita akan masuk saja ke edit mode. Saya ingin hide dulu objek ini, lalu kita seleksi bagian ini, terus seleksi, lalu sini seleksi. Setelah itu kita ke masking, Vertex Max, terus langsung kita kasih warna biru. Setelah selesai kita Alt H, lalu jadi. Setelah itu ini adalah objek yang sudah kita kasih color ID. Setelah selesai kita langsung masukkan ke dalam kita ekspor FBX, kita sebut color ID, kita kasih color ID pedang. Pedang. Lalu kita bisa pilih selected object, pilih mesh, sisanya bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian. Kita ekspor FBX. Setelah selesai kita cek dan sudah ada pedang FBX. Nah, ini pedang kita. Kita langsung ke dalam masuk aplikasi Substance. Nah, di Substance ini kita bisa pilih klik New Project. Kita pilih seleksi file. Kita pilih pedangnya yang sudah kita ekspor tadi. Terus kita pilih OK. Nah, di sini tunggu sampai loadingnya beres. Nah, kita langsung melakukan baking texture terlebih dahulu. Kita pilih back maps, kita pilih ke ininya use low poly as high poly mesh. Terus kita pilih color ID, kita pilih vertex color. Kita back seleksi tekstur. Sebelum itu saya ingin dongkrak dulu tekstur resolusinya mungkin 1K. Kita back. Tunggu proses sampai selesai. Setelah selesai sudah jadi, kita bisa langsung taruh warnanya. Ini saya memakai aplikasi Substance. Untuk kita langsung menggunakan teksturnya, kita bisa pilih, bisa kita mau cari steel. Kita bisa mencet tombol Alt sambil tarik teksturnya, kita arahkan hit Ctrl. Nah, sampai kita arahkan ke warna kuning. Jadi dia akan ke seleksi masking seperti ini. Nah, ini sudah masuk nih teksturnya sebagai tekstur pedang. Next kita akan kasih warna mungkin untuk pegangan besi isi bagian sininya kita kasih warna hitam mungkin. Nah, kita Ctrl, kita masukin drag and drop ke warna merah. Nah, ini sudah jadi. Nah, saya mau cari ini mungkin jadi warna merah. Mungkin misalnya saya mau pakai warna merah ini. Kita pencet Ctrl lagi, kita masukin.
Nah, ini udah jadi nih bagian tekstur material ini sudah ke masking, jadi kita nggak perlu masking satu-satu. Nah, terus saya akan mencari warna letter, material letter. Nah, letter kita taruh letternya mungkin pakai yang ini, letter White-Red. Kita drag and drop, jadi control jangan lupa sambil drag and drop. Nah, kita tunggu proses sampai kelar. Nah, ini sudah jadi nih pegangan pedangnya. Nah, setelah ini kita bisa ekspor tekstur kita, terus bisa kita langsung pakai ke blendernya. Kita ekspor tekstur, kita pilih pipeline yang kita pakai, output template-nya. Karena ini game asset dan biasanya orang-orang menggunakan Unity, kita bisa pilih Unity HD Render Pipeline. Kita pilih tempat ekspornya, kita taruh selected folder. Setelah itu ini sudah biarkan saja. Kita masuk ke ini, kita sudah set teksturnya, yaitu defaultnya 2K. Kalau bisa Anda ingin mengatur tekstur yang jadi lebih kecil, bisa juga di sini. Kita klik export dan save setting. Nah, lalu kita akan coba masuk ke dalam aplikasi Blendernya lagi. Nah, kini kita akan geser, bikin tab baru. Terus kita buka shader editor. Nah, shader editor ini sudah masuk material pedang saya. Nah, ini kayak material tiba-tiba masuk, saya hapus dulu. Nah, di sini karena saya sudah memakai add-on Node Wrangler, kalian bisa mencet tombol chat preferensi, add-ons. Kita jangan lupa Node Wrangler dipakai karena ini mempermudah kalian pemaksanaan tekstur. Kita klik principal BSDF-nya, kita pencet Ctrl Shift T. Nah, kalian langsung tombol Control untuk seleksi tekstur yang sudah kita buat. Kita klik ini, nah dia akan otomatis kepasang. Nah, setelah itu, ini agak nge-lag. Nah, sorry agak nge-lag tadi. Setelah itu kita bisa cek preview hasil tekstur yang setelah kita buat. Nah, ini teksturnya sudah masuk ke dalam aplikasi Blendernya. Hasilnya seperti ini. Nah, jika kalian saya punya contoh lagi lain, yaitu jika kalian punya objek yang mempunyai high poly dan low poly, kita balik dulu ke Solid Preview. Di sini adalah objek low poly-nya dan sini adalah objek high poly-nya. Yang dimana objek high poly-nya itu ada color ID seperti ini contohnya. Ini saya cuma buat contoh sebagai simulasi, ini juga bisa juga. Nah, kebetulan saya sudah ekspor ternyata saya belum ekspor. Oke, saya ekspor ulang lagi. Kita akan ekspor ulang dulu. Yang ini objek cube-nya untuk yang kita namakan color ID H, yaitu high poly. Terus yang ini kita tandai color ID yang low poly. Untuk yang di UV unwrap, untuk menggunakan high poly dan low poly, yang perlu di UV unwrap itu hanya low poly-nya saja. Nah, setelah dua objek sudah kita ekspor, ya, hasil objek yang kita buat. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pakai. Nah, bedanya kalau kalian menggunakan high poly dan low poly ini tidak perlu dikasih vertex parent karena kita membutuhkan data warna dari high poly-nya. Jadi ini sebagai tempat maskingnya. Misalnya kalian mau masking, misalnya ini adalah armor atau senjata gitu. Jadi objek low poly kalian nggak harus detail-detail amat. Ini bisa juga dipraktekkan. Nah, kita langsung ini lagi. Jangan lupa saya ingin save dulu sebelum saya bikin project baru. Ini pedang. Kita akan bikin project baru. Pilih project baru. Kita pilih low poly terlebih dahulu. Setelah oke, kita klik OK lagi. Lalu kita akan back mesh map. Nah, kita bisa pilih di sini use high definition meshes. Nah, kita pilih klik open folder, kita pilih high poly-nya. Jangan lupa diatur preset resolusi teksturnya. Ini biarkan. Kita pilih di sini color ID-nya, pilih vertex color lagi. Kita back selected texture. Nah, dia akan ke back tuh. Nah, teksturnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini salah satu tutorial nge-backing tekstur saya menggunakan Substance. Untuk next video kedepannya saya akan menjelaskan tutorial bagaimana kalian cara membuat tekstur menggunakan semuanya di Blender. Untuk saat ini kita akan tutorial di sini dulu. Nah, sudah ada, ini kan udah ada nih color ID-nya, bisa kalian lihat di sini. Nah, kita bisa juga coba masukin material-material. Contoh saya mau masukin material aluminium insulator. Kita pencet tombol control, saya drag and drop, taruhin ke sini. Nah, ini jadi. Terus kedua mungkin saya mau masukin artificial letter, taruh ke sini.
Nah, ini sudah bisa dipakai. Nah, misalnya kita ingin coba, kita bisa masukin juga file teksturnya di Blender, jangan lupa di save. Kita bisa kasih mungkin namanya tes. Nah, terus kita export lagi. Sebentar, agak nge-lag komputer saya. Kita ekspor tekstur. Jangan lupa foldernya dipilih, lokasinya yang salah. Kita pilih tempat folder yang tadi. Terus kita ke material, cek oke, pembangunan output template menggunakan Unity HD render pipeline, kita export. Jangan lupa di save, ini di save, kita balik lagi ke Blender. Nah, kita bisa langsung bikin material namanya kan sudah ada ya material pedang, sini kita bikin namanya material kubus. Kita namain kubus. Terus kita klik objeknya. Jangan lupa ini kita klik principal BSDF-nya dan pencet Ctrl Shift T. Kita cari tekstur ini sudah ada nih, teksturnya 3 ini, kita klik Ctrl, kita sambil seleksi, kita klik principal D, langsung kita coba tes materialnya. Nah, kita akan aktifkan. Nah, ini sudah terbaca teksturnya. Mungkin kalau warna kurang akurat, kalian bisa juga ke mode render. Terus bisa kalian ke pilih color management, kita bisa pilih warnanya pakai warna apa. Biasanya kalau buat game bisa pilih standar, terus kita pilih medium contrast atau medium high contrast atau high contrast. Mungkin seperti ini gitu. Oke, sekian mungkin itu tutorial cara penggunaan Color ID pada Blender dan Substance. Kurang lebihnya mohon maaf. Next, kita akan lanjut lagi ke video tutorial selanjutnya. Jika kalian ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar, atau bisa next mau butuh tutorial apa bisa chat di kolom komentar juga. Dan see you next time. Bye bye.